Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah rencana ini ke depan mau kita khatamkan kitab ini dulu, Tanqihul Qaulil Hasis. Jadi insyaallah akan saya bacakan setiap subuh insyaallah taala ya. Nah, jadi sekarang juga kita lanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah kitab Lubabil Hadis. Alhamdulillah sudah sampai di bab yang ke-29. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-babut tasi'u wal ashruna fi fadilatir ramyi. Bermula bab yang ke-29 itu pada menjelaskan keutamaan melempar. Jadi maksud melempar di sini memanah, keutamaan memanah. Jadi banyak banget hadis yang menunjukkan tentang ada keutamaan khusus bagi orang yang memanah. Karena zaman dulu senjata paling ampuh ya memanah. Wa akhraja Musliman wa ghairuh an Uqbah bin Amir qala. Telah mengeluarkan oleh Imam Muslim dan lainnya Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Qala berkata ianya Uqbah, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa 'alal mimbar, dan dianya Nabi itu di atas mimbar, yaqulu berkata ianya Nabi. Jadi Uqbah bin Amir sahabat Nabi mendengar Nabi berpidato di atas mimbar. Apa kata Nabi? Wa a'iddu, ini fi'il amar, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan olehmu untuk mereka untuk mengalahkan mereka musyrik. Mastata'tum akan apapun yang engkau sanggupi, min quwwah dari kekuatan. Wa'iddu, siapkan olehmu. Siapa kamu di sini? Kamu di sini kaum muslimin dan pemimpinnya. Nah, para pemimpin kaum muslimin, khalifahnya atau siapapun yang memegang tentang urusan kaum muslimin. Nah, jadi ini urusan bersama. Siapkan olehmu untuk mengalahkan mereka musyrik, mastata'tum akan apapun yang engkau sanggupi dari kekuatan. Ini hebatnya ayat Quran. Jadi enggak harus panah, apapun kekuatan sekarang, apa persenjataan, pasukan lengkap, tank, nuklir, segala macam yang bisa digunakan untuk senjata, mestinya kaum muslimin memilikinya. Muslimin mestinya harus kuat. Nah, tapi sekarang kita mundur kan di segi persenjataan. Kemudian Nabi melanjutkan, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. 3 kali Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu pelemparan, memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Sesungguhnya kekuatan itu memanah. Jadi hadis ini maksudnya sesungguhnya kekuatan, sebagian besar kekuatan itu berada dalam memanah. Nah, sama seperti al-hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Seolah-olah kan haji cuma wukuf di Arafah, padahal bukan. Sebahagian besar. Artinya hal pokok dalam haji ya, wukuf di Arafah. Begitu juga di sini. Kekuatan pokok itu ada dalam pelemparan. Karena melempar, memanah itu kan bisa menyerang musuh dari jauh, nggak harus dekat. Nah, kalau dekat nanti siapa tahu susah, kalau berhadapan susah. Jadi Nabi mengulang ini sampai 3 kali. Wa takarrarat hazihil jumlah fi dzawajir marratain. Dan berulang-ulanglah oleh ini jumlah. Ini jumlah maksudnya ala innal quwwah. Nah, berulang-ulanglah oleh ini jumlah dalam kitab Az-Zawajir fil Kabair, dalam kitab Imam Az-Zahabi, marataini 2 kali berulang-ulang. Wa fi Bulughil Maram salasan. Berulang-ulang ini jumlah dalam kitab Bulughil Maram 3 kali. Nah, di sini juga beliau membawanya 3 kali. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man rama sahman fi sabilillah. Barang siapa yang melempar ia akan satu panah di jalan Allah.
Ini bagusnya kita belajar kitab sebenarnya belajar memahami, membaca ibarahnya, itu yang paling penting sebenarnya. Man rama sahman, barang siapa yang melempar ia akan satu panah di jalan Allah. Artinya fi jihadil kufar, dalam rangka berjihad melawan kafir. Li'ala'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah. Kaman, ya, jadi coba kita perhatikan. Man rama, ini man isim syarat nih. Man rama, barang siapa yang melempar ia akan satu panah di jalan Allah. Melempar satu panah dalam rangka berjihad. Ini panah yang dilempar ini baik mengenai musuh atau tidak. Pokoknya satu panah yang dia lempar itu ya kaman. Jadi man itu seperti siman yang membebaskan ia akan satu budak. Kaman a'taka raqabah, seperti siman yang melemparkan, yang membebaskan ia akan seorang budak. Atau di sini ada jawabnya, takdirnya fahuwa kaman. Biar ada jawab man, kan? Karena jawab man pakai jumlah ini kan serupa jumlah huruf jar, berarti harus ada robitnya. Man rama sahman fi sabilillah fahuwa kaman a'taka. Kita takdirkan, maka dianya siman itu seperti orang yang telah membebaskan seorang budak. Wa fi riwayatin litirmidzi wan nasa'i wal hakim an abi najih atau nujaih bi isnadin sahihin man rama bisamin fi sabilillah fahuwa. Di sana ada fahuwanya. Dan dalam riwayat yang lain milik Imam Tirmizi, Nasa'i, Hakim dari Abi Nujaih dengan isnad yang sahih, bunyinya man rama bisahmin, pakai bi juga. Barang siapa yang melemparkan ia satu panah di jalan Allah, fahuwa, maka bermula dianya lemparan, lahu, untuknya siman, itu adlu muharririn. Adlu muharririn, itu sebanding orang yang membebaskan, sebanding orang yang memerdekakan. Maksudnya sebanding orang yang memerdekakan satu budak. Nah, apa arti adlu muharririn? Ini kalau kita baca muharririn, mislu mu'tiqi raqabatin. Artinya mislu mu'tiq, seperti orang yang membebaskan seorang budak. Bikasril ain, kita baca dengan kasrah ain, mu'tiq. Wakat tuftahu, kadang-kadang difatahkan akan dianyain, mu'tak. Kalau ini mu'tak berarti muharrar, adlu muharrar, sebanding seorang budak yang dibebaskan, isim maf'ul. Kalau muharrir isim fa'il kan. Di sini kelihatannya isim fa'il karena beliau mengartikan mislu mu'tiqi raqabatin bikasril ain. Nah. Wa man balagha bisahmin fahuwa lahu darajatun fil jannah. Barang siapa yang sampai ia dengan satu panah. Apa maksud balagha bisahmin? Sampai ia dengan satu panah. Maksud sampai ia, panahnya mengenai sasarannya. Panahnya mengenai musuhnya. Kalau di atas tadi rahma sahman. Dia melempar panah, baik terkena atau tidak. Ini khusus terkena. Waman balagha bisahmin. Barang siapa yang sampai ia dengan panahnya. Panahnya sampai mengenai musuh. Fahuwa lahu darajatun. Maka bermula dianya, sampainya panah, untuknya itu darajatun fil jannah, satu derajat dalam surga. Menambah ketinggiannya dalam surga. Setiap satu musuh yang dikenai oleh panahnya. Wan faradal hakimu fi riwayati hadhil jumlatil akhirah. Dan infiradlah oleh Imam Hakim. Maksud infirad, sendiri Imam Hakim dalam meriwayatkan jumlah yang akhir ini. Imam Tirmizi, Nasa'i tidak ada dalam hadis beliau itu, enggak ada man balagha bisahmin fahuwa lahu darajatun fil jannah, enggak ada. Jadi ujung hadis ini ya ini cuma diriwayatkan oleh Imam Hakim. Itu maksudnya wan faradal hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alimu auladakumus sibaha. Ajarkan olehmu akan anak-anakmu. Jadi anak-anakmu di sini lebih kepada anak laki-laki. Alimu auladakum, ajarkan olehmu akan anak-anak kamu as-sibaha. Bagaimana cara membaca as-sibaha? Bi kasri sin, kasrah sin, ayil uma, berenang. Ajarkan olehmu akan anak-anak laki-lakimu akan berenang. Warramya bisiham, dan akan melempar dengan panah. Nah, ini berdasarkan hadis ini kita ajarkan berenang. Nah,
kita ajarkan cara melempar anak panah. Ini kasihan. Bukan ini maksudnya. Lagi trading. Tadi saya baca Twitter lagi trading ya. Anak Pak Ridwan Kamil hilang di Swiss di sungai berenang. Ini pentingnya berenang ya. Semoga ditemukan dalam keadaan selamat ya. Wal mar'atal maghzala. Wal mar'atal mighzala. Mar'ata kita atah kepada aulada. Ajarkan olehmu akan perempuan. Nah, maksudnya anak perempuan al-mighzal akan menganyam. Apa namanya ya? Menganyam apa menjahit? Menganyam. Menganyam lah. Memintal. Bagaimana cara membaca mighzal? Bi kasril mim, kasrah mim. Ail al-ghazla bil mighzal. Artinya, kalau kita baca mighzal isim alat. Berarti ajarkan olehmu akan anak perempuan kamu akan mighzal. Artinya memintal dengan alat pintal. Al-ghazla bil minzal. Akal memintal dengan alat pintal. Menjahit lah bahasa mudahnya ya. Nah. Wa yajuzu fathul mimi wazayyi ala annahu masdarun mimiyun. Dan bolehlah oleh fathah mim mak dan zai, dan bolehlah oleh fathah mim dan fathah zal. Ya, jadi maghzal kita baca ala annahu di atas bahwa sungguhnya maghzal itu masdar mimi. Boleh kita baca maghzal. Kalau kita baca maghzal berarti fala hajata li takdiril mudhaf, maka tidak perlu untuk takdir mudhaf. Langsung aja ajarkan olehmu akan anak-anakmu, maksudnya akan perempuan akan menjahit. Menjahit atau menganyam atau memintal, tentunya memintal dengan alat pintal. Kita baca maghzal, masdar mimi. Rawahul Baihaqi an ibni Umar ibn al-Khattab. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Umar ibn al-Khattab. Kemudian qala al-Baihaqi, berkata oleh Imam Baihaqi, sesudah beliau meriwayatkan hadis tersebut, beliau berkata, hadisun mungkarun, ini adalah hadis mungkar. Hadis mungkar berarti nggak boleh jadi dalil. Ini penjual panah ini nggak boleh menjadikan dalil ini ya, supaya panahnya laku. Itu nggak boleh. Karena hadis ini hadis mungkar. Harusnya. Tapi ada hadis lain yang membahas tentang panah yang hadisnya sahih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah. Jadi Syekh Nawawi di sini tanpa melihat hadis ini mungkar atau tidak, beliau akan tetap mengartikan hadis ini. Kenapa anak perempuan diperintahkan untuk diajarkan memintal atau menganyam, menjahit? Li'annal ghazla wa zalika li'annal ghazla laikun bil mar'ah. Dan demikian itu karena menjahit atau memintal itu laikun bil mar'ah, itu layak dengan perempuan. Ya, tapi sekarang banyak juga anak perempuan yang belajar memanah, hebat-hebat, keren kan? Ya. Wallahu yuhibbul mu'minal muhtarif. Dan Allah itu menyukai ia akan orang yang beriman yang bekerja, muhtarifah. Wa yabghidul buttala, dan Allah membenci ia akan penganggur. Battal ini, buttal kita baca, buttal, pengangguran. Ya, Allah suka kepada orang beriman yang bekerja, membenci orang beriman yang pengangguran. Kaza afadal Azizi, demikian telah memberi faedah oleh Syekh Azizi. Wa fi riwayatin li Ibni Mandah wa Abi Musa wa Dailami an Bakar bin Abdillah ibni Rabi al-Ansari. Nah, dalam riwayat yang lain li Ibni Mandah, riwayat Ibni Mandah, dan riwayat Abi Musa dan Dailami dari Bakar bin Abdillah bin Rabi al-Ansari bi isnadin dhaif, isnadnya dhaif juga dengan isnad yang lemah. Alimu auladakumus sibahah, ajarkan olehmu akan anak-anak laki-lakimu akan berenang. War rimayah, rimayah juga melempar panah. Wa ni'ma, ini ni'ma kita baca, bukan na'am. Ni'ma kita baca, insyaallah ni'ma coba. Ya. Wa ni'ma lahwul mu'minah. Ya. Wa ni'ma lahwul mu'minati fi baitihal ghadlu. Dan sebaik-baik permainan, lahu kelalaian atau permainan lah. Sebaik-baik kelalaian seorang wanita mukminah di rumahnya itu
Al-ghazlu menganyam tadi, memintal. Nah, jadi untuk anak laki-laki berenang dan memanah, untuk anak perempuan diajarkan menjahit. Bukan menjahit sebenarnya, ghazal ini menganyam, kayak orang bikin sarung itu ya, satu-satu. Itu namanya ghazal. Wa ni'mal lahwul mu'minah, sebaik-baik kelalaian. Nah, kelalaian wanita beriman di rumahnya itu memintal kain. Wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka ay awwalannya. Dan apabila memanggil akan engkau oleh abawa tasniyah abu, iza da'aka bila memanggil akan engkau oleh dua orang tuamu, fa'ajib ummaka, maka jawab olehmu akan ibumu. Apakah bapakmu enggak perlu dijawab? Bukan, maksudnya ay awalan, jawab olehmu akan ibumu terlebih dahulu. Summa abaka, kemudian jawab olehmu akan bapakmu. Nah. Afadha hadal hadisu annal umma muqaddamah alal abi fil birri. Memberi faedah oleh ini hadis bahwa sungguh ibu itu muqaddamah, itu yang didahulukan di atas bapak fil birri, dalam kebaktian. Kita berbakti kepada orang tua dua-duanya, cuma ibu didahulukan daripada bapak. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ar-ramyu 'alal ghardi karrami 'alal jihad. Ya. Bermula melempar di atas gardi. Bermula melempar di atas gardi. Jadi gardi ini maksudnya maksud sasaran tembak. Ini melatih nih. Kita melatih sebelum berperang kan, dilatih dulu memanah ini. Ar-ramyu 'alal gharzi, bermula melempar di atas gardi, di atas tujuan lempar sasaran. Itu karami alal jihad, sama seperti melempar di atas jihad, ada nilai jihadnya. Ya, karami alal adui fil jihad, artinya sama seperti melempar di atas musuh dalam jihad, walaupun beda ya. Mislu syai' ghairu syai', Allah mislu syai' ghairu syai', jadi Nabi menyamakan melempar di atas sasaran lempar sama seperti lemparan di atas jihad, maksudnya seperti melempar di atas musuh dalam jihad. Artinya belajar memanah itu ada pahalanya. Wa fi riwayatin lid-Dailami an Ibni Umar, dan dalam riwayat yang lain bagi Ad-Dailami dari Ibnu Umar bunyinya ar-ramyu khairu ma lahautum, bermula melempar atau memanah itu khairuma, sebaik-baik ma lahautum, yang engkau melalaikan diri. Kan orang beriman juga butuh permainan. Nah ini permainan terbaik ya belajar memanah. Itu maksudnya. Khairu ma lahautum. Ar-ramyu bisihami khairu ma la'ibtum bihi tadriban lil harbi. Artinya, ini beliau mengartikan maksud hadis, bermula melempar dengan anak panah atau memanah itu khairu ma, sebaik-baik ma yang engkau bermain dengan nyama. Sebaik-baik permainan kita memanah. Kenapa? Tadriban lil harbi, untuk melatih bagi peperangan. Wa fi riwayatin rid-Dailami, dan dalam riwayat yang lain juga milik Dailami an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah, alimu bani kumur ramya, ajarkan olehmu akan anak laki-lakimu akan memanah. Fa innahu nikayatun lil aduwi. Fa innahu nikayatul aduwi. Sesungguhnya memanah itu nikayatul aduwi, menyerang musuh. Nah, jadi memanah itu ya belajar menyerang musuh yang akan menyerang Islam. Kita harus membela Islam. Artinya ta'limur ramyi bisihami lil abna'i sunnatun muakkadah. Artinya kesimpulannya begini. Bermula mengajarkan memanah, bermula mengajarkan melempar dengan anak panah bagi anak-anak laki-laki itu sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Wa huwa afdalu minad darbi bisaif, dan dianya memanah itu lebih utama daripada memukul dengan pedang. Lebih utama diajarkan memanah daripada diajarkan main pedang. Apalagi sekarang pedang susah kan, orang pakai tembakan, kita pakai pedang susah. Kalau manah masih lumayan.
Kada afadal Azizi, demikianlah menjelaskan oleh Syekh Azizi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yaruddas sahma 'alal marma." Man yaruddas sahma 'alal marma, barang siapa yang mengembalikan ia akan anak panah di atas tempat lemparan, minal ghardi, daripada sasaran tembak tadi. Nah, ini hadis-hadis targhib begini ya. Sesudah kita melempar, kemudian ada orang tertentu mengambil anak panah, mengembalikan lagi ke tempat lemparan awal. Ke tempat lemparan awal, yaitu tempat posisi berdirinya orang yang melempar. Itu maksudnya. Man yaruddas sahma, barang siapa yang mengembalikan ia akan anak panah, alal marma, ke tempat lemparan, diambil minal ghardi, daripada sasaran tembak tadi, kana lahu bikulli qadamin ajru itqi raqabah, mesti adalah baginya orang dengan setiap langkahnya itu pahala memerdekakan seorang lamit. Ada nilai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man taraka ramya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnatan min sunnati. Barang siapa meninggalkan ia akan melempar sesudah mempelajarinya. Maksudnya meninggalkan melempar, dia lupa cara melempar sesudah mempelajarinya. Ini artinya melupakan satu ilmu. Barang siapa yang meninggalkan ia akan melempar sesudah mempelajarinya. Sesudah tahu ilmunya kemudian lupa. Faqad taraka sunnatan, maka sungguh telah meninggalkan ia akan satu sunnah dari sunnahku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man alimar ramya, barang siapa yang telah mengetahui ia akan melempar dengan anak panah, summa tarakahu, kemudian meninggalkan ia akannya melempar. Nah, ini meninggalkan atau melupakan. Kalau orang udah lupa kan meninggalkan. Artinya maksudnya kan nggak mungkin sudah kita mempelajari melempar, kita lempar terus setiap hari kan. Ngapain dilempar kalau nggak ada musuh? Jadi maksudnya melupakan ilmunya. Barang siapa yang mengetahui ia akan ar-ramya, akan melempar dengan panah, udah tahu cara memanah. Summa tarakahu, kemudian meninggalkan ia akannya. Melupakan ia akannya melempar. Kenapa dia melupakan? Raghbatan anis sunnah, karena benci kepada sunnah. Misalkan karena benci alasannya. Falaisa minna, maka tidak ada ia itu dari golongan kami. Nah, ini artinya laisa amilan li amrina, tidak ada ia itu yang mengamalkan dengan perintah kami. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim, an Uqbah bin Amir al-Juhni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man taraka ramya, falyatarattam. Man taraka ramya falyatarattam. Barang siapa yang meninggalkan ia akan melempar, maka falyatarattam. Jadi taraka di sini melupakan. Barang siapa yang melupakan ia akan memanah, maka falyatarattam, hendak belajar ulang ia, belajar kembali ia. Nah, ini Syekh Nawawi mengartikan seperti itu, man nasiyahu. Jadi man taraka nasiyah. Barang siapa yang melupakan ia akannya memanah, falyata'allamhu saniyan, maka hendak mempelajari ia akannya memanah saniyan, pada kali kedua, belajar lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ta'allama ar-ramya, barang siapa yang mempelajari ia akan memanah ar-ramya bisiham, summa tarakahu, kemudian meninggalkan ia akannya memanah atau melupakan ia akannya memanah, faqad asani, sungguh telah maksiat ia kepadaku. Nah, rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir. Qala al-Manawi, berkatalah oleh Syekh Manawi, kenapa dia dianggap maksiat kepada Nabi kalau udah belajar kemudian lupa? Li'annahu hasalalahu difa' anid din,
karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu hasil baginya seseorang oleh pembelaan terhadap agama, wa nikayatul adwi, dan oleh menyerang musuh. Fata'ayyana alaihil qiyamu bil jihad, maka tertayinlah kepadanya, mestilah kepadanya oleh berdiri untuk menegakkan jihad. Al-qiyamu bil jihad. Artinya orang yang udah mempelajari ketika terjadi perang kan dia mesti ikut perang. Kalau dia melupakannya berarti nggak bisa ikut perang. Ditinjau dari sisi itulah dia dianggap maksiat. Ini kalau dalam kondisi ada musuh. Begitu berkata Syekh Manawi, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu hasillah baginya seseorang oleh membela agama dan menyerang musuh. Fata'ayyana alaihi, maka tertayinlah kepadanya oleh melaksanakan dengan jihad. Faiza ahmalahu, maka bila melupakan ia akannya melempar. Hatta jahilahu, hingga menjahili ia akannya melempar. Menjahili hingga dia nggak bisa melempar lagi. Fakat farata fil qiyam, maka sungguh telah melalaikan ia dalam melaksanakan bima ta'ayyana alaihi, dengan sesuatu yang mesti ia kepadanya. Fayak sama, maka berdosa ia ketika itu. Nah, kalau dia udah bisa kemudian dia melupakannya, begitu diperlukan untuk berjihad dia nggak bisa jihad, berarti dia sudah melalaikan hak kewajiban, makanya dosa. Banyak gangguan. Waqala ba'dhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama, hadza wa'idun syadidun fi nisyanir rami ba'da ilmihi. Berkata sebahagian mereka ulama, bermula ini hadis itu wa'idun syadid, ancaman yang keras dalam melupakan memanah sesudah mengetahuinya. Nah, jadi agak keras ini ancaman ya. Bahwa makruhun kirahatan syadidatan liman tarakahu bila udrin. Bahwa dianya meninggalkan memanah itu makruh akan sebagai makruh yang sangat bagi orang yang meninggalkan dia dengan tanpa alasan kemudian melupakan memanah. Kalau ada alasan tertentu karena kondisi tertentu tidak mendukung untuk memanah, mungkin lingkungan atau nggak ada tempat, nggak ada lokasi, sehingga kita lupa ilmu memanah, ya beda lagi kan. Artinya nggak haram, cuma ada makruhnya ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melempar ia dengan satu panah di jalan Allah, asaba au akhta'a, asaba maksudnya menimpa ia, tepat sasaran ia, au akhta'a atau tersalah ia, tidak tepat sasaran, kana lahu ajru itqi raqabah, adalah baginya itu pahala memerdekakan seorang budak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fi Zawajir li Ibnu Hajar, dalam kitab Az-Zawajir milik Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, wa sahihlah hadis mana? Man syaba syaibatan, barang siapa yang beruban ia akan satu uban fil Islam, dalam Islam, kanat lahu, ada ianya uban baginya seseorang itu nuran, cahaya pada hari kiamat. Dia beruban maksudnya dalam memperjuangkan agama Allah hingga mengeluarkan satu uban dalam rangka berjihad di sini. Itu menjadi nur pada hari kiamat. Ya, kalau enggak semuanya ya beruban. Wa man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melempar ia dengan satu panah di jalan Allah, fabalagal adwa, maka sampai ianya panah kepada musuh, aw lam yablughu, atau tidak sampai ianya panah akan ia musuh, kana lahu, nisi ada ianya lemparan panah tadi baginya itu, ka'itqi raqabah, seperti membebaskan seorang budak. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan kanat lahu fidaan minan nar adwan bi adwin, barang siapa yang membebaskan ia akan seorang budak yang beriman, kanat, ada ianya budak baginya seseorang itu, fidaan, menjadi tebusan dari neraka, adwan bi adwin, satu anggota dengan satu anggota. Artinya barang siapa yang melempar satu panah di jalan Allah, baik mengenai musuh atau tidak, itu seperti memerdekakan seorang budak. Sementara memerdekakan seorang budak yang beriman, itu menjadi tebusan dari neraka, satu anggota dengan anggota. Kepala budak ditebus dengan kepala kita, begitu umpamanya. Tangan kita, tangan budak ditebus dengan
tangan kita. Akhirnya kita terbebas dari neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'allamur ramya, belajar olehmu akan memanah. Fa inna ma bainal hadafaini raudatun min riyadil jannah lirrami fi sabilillah. Maka bahwa sungguh mah antara dua sasaran. Karena bahwa sungguh mah yang ada di antara dua sasaran itu satu kebun dari kebun surga bagi orang yang melempar di jalan Allah. Itu anjuran untuk belajar memanah, karena di antara satu lemparan ke lemparan itu jarak tempuh hadafaini dua sasaran. Karena bahwa sungguh mah yang ada di antara dua sasaran tembak tadi itu menjadi taman dari taman surga untuk orang yang melemparnya di jalan Allah. Artinya belajar memanah untuk berjuang di jalan Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fahuwa lahwun wa sahwun. Bermula setiap sesuatu yang tidak ada ia dari zikir kepada Allah azza wa jalla, fahuwa lahwun, maka dianya sesuatu itu kelalaian, wa sahwun, dan dianggap kelalaian. Lahwun, sahwun sama, hatta muradif. Setiap hal yang bukan zikir kepada Allah dianggap kelalaian. Illa arba'ah khisalin, kecuali 4 perkara. Yang mana 4? Masyar rajuli bainal ghardaini. Ya, berjalannya laki-laki di antara dua tujuan tadi. Ghardaini, dua tujuan, tempat dia berdiri untuk memanah, dan di sasaran panah tadi. Berjalan dia untuk mengambil anak panahnya, itu enggak dianggap lalai. Walaupun itu bukan zikir kepada Allah, tapi enggak dianggap lalai. Wa ta'dibahu farsahu, dan mengajarkannya seseorang akan kudanya. Nah, mengajarkan kuda juga ada nilai ibadah. Wa mula'abatahu ahlah, dan bermain-mainnya seseorang akan ahlahu, istrinya. Mula'abah, bersenang-senang dengan istri, itu ibadah juga. Wa ta'allumahus sibahah, dan belajarnya seseorang akan berenang. Ya, belajar berenang juga nilai ibadah. Jadi kita baca nasab berarti illa arba'a khisalin. Yang mana 4? Masyar rajuli bainal ghardaini, ta'dibahu farsah, mula'abatahu ahlah, ta'allumahu sibaha. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih, hadis alladzi rawahu Ahmad, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ahmad, Imam Ahmad, al khailu salasatun, kuda itu ada 3. Farsun yartabituhur rajulu fi sabilillah, kuda yang mengikat akannya kuda oleh seorang laki-laki di jalan Allah. Ya. Fasamanuhu ajrun wa rukubuhu ajrun wa ariyatuhu ajrun. Ya, gimana maksudnya? Nah, jadi kuda ada 3 macam kuda. Yang pertama farsun, satu kuda yang menambatkan akannya oleh seorang laki-laki di jalan Allah. Dalam rangka berperang kan diikat kudanya. Fasamanuhu ajrun, maka bermula harganya kuda. Atau samanuhu, biayanya kuda, itu pahala. Setiap biaya yang dia keluarkan yang berkaitan dengan kudanya bernilai pahala. Warukubuhu ajrun, mengendarai kuda juga nilai pahala. Wa ariyatuhu ajrun, meminjamkannya kuda juga pahala, dipinjamkan ke orang lain untuk berperang. Satu lagi farsun yuqamiru alaihi rajul. Satu lagi kuda yang yuqamiru, yang berjudi di atasnya kuda oleh laki-laki. Berjudi di atas kuda. Wa yurahinu, dan memborokkan ia. Ya, berjudi kemudian mungkin kalah, ya kan? Berhutang, kuda jadi boroknya. Fasamanuhu widrun, maka bermula biayanya kuda itu dosa. Widrun, dosa. Warukubuhu widrun, dan mengendarainya kuda itu dosa. Satu lagi farsun, bukan farsun, faras. Kita baca fathah. Wa farasun lil batonah, dan satu lagi kuda untuk perut. Nah, maksud kuda untuk perut, kuda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fa'asa ayyakuna sadadan minal fakri insyaallah. Maka mudah-mudahan bahwa ada ayahnya kuda itu menjadi sadad, menjadi penutup minal fakri, dari kefakirannya insyaallah ta'ala.
Jadi ada nilai juga. Satu kuda yang digunakan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, tetap ada nilai juga. Yang nggak ada nilainya malah berdosa kuda yang digunakan untuk maksiat. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya pahami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala cacatnya. Ini banyak kendala video. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.